dia bisa mendapatkan alokasi mohon maaf, DD ya. Bukan alokasi, kalau alokasi itu dari kabupaten. DD itu kurang lebih sekitar 3 miliar ada. Wow, jadi semakin terpencil. Ya. Kalau jadi kepala desa, mending yang nyari desa-desa terpencil aja Pak ya. Memang dulu itu ya, supaya ada ini ya ini akal-akalan pemerintah daerah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Jatim. Walah, mentang-mentang bulan puasa ya, openingnya sangat-sangat islami gitu. Tapi ya memang selama bulan puasa ini, semoga konten-konten kami juga bisa menemani berbuka puasa kamu, sahur kamu, atau menemani kamu yang lagi berpuasa untuk menambah wawasan kamu seputar dunia pemerintahan. Dan kali ini saya bersama dengan Pak Freddy Purnomo. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi A yang membidangi hukum dan juga pemerintahan. Pembahasannya hari ini yang ringan-ringan aja, tapi cukup membuat penasaran. Banyak masyarakat yang nggak tahu kalau ternyata di desa itu ada dana desa yang ternyata dikucurkan sangat besar angkanya untuk desa tersebut, dan tujuannya adalah untuk pembangunan desa. Bahkan kabarnya dana desa itu diharapkan bisa menjadi semangat baru untuk bisa mengembangkan desa tersebut menjadi desa yang bertumbuh dan juga memiliki desa yang berkualitas begitu. Pak Freddy, dana desa ini untuk Jawa Timur angkanya besar tidak? Jadi gini, Jawa Timur ini termasuk jumlah desa terbesar nomor pertama di Indonesia ya. Yeah. Ada 8.500 desa kelurahan. Nah tentunya ada kriteria desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, amat tertinggal. Nah otomatis termasuk desa termiskin. Yeah. Yang dikatakan desa termiskin ini kan tergantung masyarakat, bukan desanya ya. Kualitas masyarakat ya Pak? Ya bukan kualitas, saya tidak bicara kualitas. Masalahnya ya kondisi sosial ekonominya memang dia termasuk masyarakat yang lagi belum beruntung lah. Kalau saya bilang dari sisi sosial ekonomi. Nah ini yang menjadi satu perhitungan. Memang ada data statistik oleh Badan Statistik desa-desa mana yang masyarakatnya masih tertinggal maupun miskin. Nah biasanya desa tertinggal miskin ini yang menjadi prioritas dari desa. Jadi semua desa tidak sama ya tentang alokasi tentang dana desa. Yeah. Jadi sumber pendanaan desa ada beberapa sumber ya. Salah satu adalah dana desa ini didapat dari APBN, dia itu transfer dari APBN, terus ada juga ADD, alokasi dana desa, dan juga ini beda. Tapi itu semua sumbernya untuk potensi bagaimana membangun desa dari semua aspek, bukannya infrastruktur, termasuk pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup manusia ya, terutama dalam hal masalah kecerdasan. Ini sebagai amanah Undang-Undang 45. Salah satu tugas negara adalah mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu bangsa, ya. Intinya itu. Jadi tidak semua sama. Jadi dari 8.501 desa ini tidak sama gitu. Kalau yang desa tergolong desa yang maju, modern, yang tentunya taraf kehidupan masyarakatnya sudah tergolong yang miskin relatif kecil, ya otomatis dana desanya juga kecil. Jadi dana desa memang didorong dalam konteks untuk pengentasan kemiskinan, nah, terutama dalam hal infrastruktur. Oke, gitu. Karena dulu ketika masa kampanye Pak Jokowi saat itu, sebelum akhirnya terpilih kembali di periode yang kedua, salah satu poin kampanyenya yang sering sekali saya dengar adalah bahwa satu desa ini 1M. Apakah itu terlaksana Pak, satu desa 1M? Jadi gini ya, jadi dana desa ini seiring dengan terbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014. Yeah. Saat itu Pak Jokowi belum jadi presiden. Baik. Ya saya bukan pada tahun 2000 tanggal 6 tahun 2014 saat itu presiden masih SBY. Jadi yang menetapkan undang-undang desa di era pemerintah SBY dan teman-teman DPRI periode saat itu. Iya. Nah, di mana undang-undang 6 tahun 2014 ini dulu kan undang-undangnya masuk dalam satu rumpun undang pemerintahan, Undang-Undang 32
tahun 2004. Tetapi melihat bahwa ada semacam otonomi desa yang lebih diprioritaskan pada percepatan pembangunan. Maka desa dikeluarkan dalam konteks pemerintahan umum. Maka terbitlah ada 2 undang-undang. Satu undang-undang pemerintahan daerah, ini pengganti undang-undang 32 tahun 2004, dan kemudian terkait pemerintahan desa dikeluarkan lagi dengan terbitnya undang-undang 6 tahun 2014. Dari situlah awal daripada bagaimana untuk meningkatkan infrastruktur dari semua aspek ya, baik dalam konteks pembangunan, terus termasuk dalam konteks untuk peningkatan sumber daya manusia, termasuk bagaimana memperdayakan sumber daya alam ada di desa. Itu jika bakal di Undang-Undang 6 tahun 14. Nah, tetapi setelah pasca SBY masuk Pak Jokowi, ya boleh-boleh aja kampanye ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, satu desa 1 miliar, kalau menurut saya ya itu zaman SBY bahkan lebih. Oke. Lebih gitu ya, mungkin ini jargon aja gitu. Karena memang setiap desa ketika setiap tahunnya angkanya memang lebih begitu lebih, ya Pak ya? Lebih, tergantung potensi APBN yang ada ya. Nah, kebetulan di tahun 2020 seiring dan terbitnya Undang-Undang 2 tahun 2020 terkait masalah penanggulangan pandemi COVID ya, ada refocusing. Jadi semua prioritas anggaran baik APBN maupun APBD ini diprioritaskan untuk penanggulangan COVID-19. Gitu. Makanya prioritas di dalam dana desa ini tidak bisa semata-mata untuk infrastruktur dan pembangunan. Ya, toh. Makanya yang tadi Pak Nyo sudah sampaikan, yang 40% itu dalam rangka untuk apa? Untuk penanggulangan, ya. Ada untuk BLT 40%. BLT ya, bantuan langsung tunai untuk penanggulangan ekonomi COVID, ekonomi masyarakat yang kena dampak itu, yang 20% itu dalam rangka untuk ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu ya baik dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dari sumber daya alam yang ada di desa itu ya harus diberdayakan. Nah, baru 8% itu dalam rangka untuk penanganan COVID. Berarti sudah 70% kurang lebih itu. Nah, sisanya itu dalam rangka untuk penunjang kegiatan di pemerintahan desa. Nah, relatif dana untuk pembangunan desa ini tahun 2001-2002 ini relatif itu tidak ada gitu loh. Tidak ada. Alokasi untuk infrastruktur sama sekali tidak ada karena memang concern untuk COVID. Semua ini. Itu pun itu kan dimasukkan dalam APBDes. Iya. APBDes desa lah, itu tergantung kesepakatan dari BPD, Badan Pengelolaan Desa, dan pemerintah desa. Nah, berapa BLT-nya? Memang BLT minimal 40%. Iya. Ya. 20% itu adalah untuk masalah ketahanan pangan, sedangkan 8% untuk penanganan COVID. Sisanya baru untuk urusan pemerintahan desa ya, termasuk dalam hal insentif perangkat desa dan sebagainya. Semuanya dalam rangka untuk pemulihan dulu. Pemulihan. Nah, ini relatif. Tetapi kalau dalam keadaan normal sebelum tahun 2020, sebelum pandemi begitu sebelum pandemi, memang prioritas utama adalah untuk pembangunan infrastruktur. Banyak di desa itu infrastruktur, misalkan jalan desa sudah menjadi jembatan desa, harus ada namanya pasar desa. Kemudian memang konsep lama ya. Kalau dulu zamannya Pak Sofi ada namanya one village one product, satu desa satu produk unggulan. Nah, nampaknya sekarang didorong juga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya. Cuma karena pandemi COVID yang sudah melanda negara kita sudah hampir 2 tahun ya, prioritasnya adalah untuk pemulihan dulu sekarang. Nah, gitu. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Freddy, saya juga tertarik ada satu desa satu produk. Artinya kan di sini juga diharapkan ada desa mandiri yang terus bertumbuh begitu, sehingga mengingat angka dana desa ini kan cukup tinggi Pak setiap tahunnya untuk para desa. Dan juga pemerintah tentu sangat setuju jika memang ada desa yang bisa berdiri sendiri, bisa mandiri begitu dan tidak berpangku tangan dari dana desa. Apakah desa-desa seperti itu sudah mulai terlihat di Jawa Timur? Jadi ada gini ya. Dari 8.500 desa dan kelurahan, tentunya yang tergolong desa yang sudah mandiri, sudah maju itu perhitungan saya kurang lebih sekitar 60% pada waktu itu ya. Tapi kondisi terakhir belum pandemi. Nah, sumber APBD kan bukan hanya melalui DD aja ya, dana desa maupun
ADD, alokasi dana desa. Mungkin bisa BKD dari Jawa Timur, bisa juga sumber-sumber yang lain dari BUMDes, terus ada BUMDes terkait masalah pengelolaan pasar desa, ya toh. Termasuk juga ada namanya kas desa yang melalui dari ini Bengkok ya. Bengkok itu kan dulu kan memang miliknya kepala desa yang perangkat. Nah itu bisa dikelola juga bersama tuh. Nah itu juga salah satu potensi yang memberikan tambahan nilai untuk APBDes gitu loh. Nah dari semua pendapatan yang diperoleh itu nanti baru diprioritaskan. Dia punya namanya rencana jangka panjang maupun jangka menengah tentang pembangunan desa. Dan apa yang menjadi prioritas gitu loh. Nah, tetapi karena ini pandemi sudah dipatok 40, 20, 8, terus sisa 32 lah. Tentunya ada potensi lain yang didapat. Misalkan contohnya di Bojonegoro ada namanya Desa Mojodeso, itu desa wisata. Dulu sangat potensi desa wisata itu dari sumber daya alamnya, sumber wisatanya, terus ada seni budaya itu sangat hidup sekali gitu. Tetapi seiring dengan pandemi ini ya relatif pengunjung bahkan yang istilahnya yang nanggap campur sarinya relatif nggak ada gitu. Nah ini juga salah satu hambatan untuk menjadi berkurangnya APBDes. Nah disitulah diperlukan namanya inovasi. Jadi kepala desa itu tidak hanya bergantung pada sumber formal dari pemerintah, tetapi ada inovasi-inovasi lain dari potensi yang ada di desanya. Nah itulah namanya satu-satu pendapatan yang harus dikelola, yang tentunya kebutuhannya untuk kesejahteraan masyarakat prioritasnya begitu. Oke. Ya, baik, gitu. Pak, kalau di Jawa Timur sendiri dari seluruh desa ada 8.000 tadi yang 8.501 desa begitu yang mendapatkan sumber dana dari pemerintah untuk dana desa. Di mana yang terbesar, Pak? Alokasi mana atau desa mana yang terbesar menerima dana ini? Ya, itu tadi. Atau angkanya saja, perkiraan angkanya. Hingga berapa sih, Pak, biasanya? Jadi gini, yang terbesar jelas desa terpencil dengan penduduk yang sangat banyak. Untuk di Jawa Timur saat ini desa mana, Pak? Saya tidak tahu, tidak tahu persis, karena 8.500 itu kan cukup luas. Cukup banyak. Ya. Atau angkanya saja deh, Pak. Nah, kalau perkiraan saya itu ada sekitar daerah pesisir, daerah Pacitan, daerah terpencil-pencil itu dia bisa mendapatkan alokasi DD ya. Bukan alokasi, kalau alokasi itu dari kabupaten. DD itu kurang lebih sekitar 3 miliar ada. Wow, jadi semakin terpencil. Kalau jadi kepala desa mending yang nyari desa-desa terpencil aja, Pak. Memang dulu itu ya supaya ada ini ini akal-akalan pemerintah daerah ya. Dulu ada DAU, DAK ya untuk pemerintah daerah. Biasanya DAU, DAK ini juga diberikan semacam transfer ke kabupaten kota itu melihat daerah terpencil dan masyarakat miskinnya lebih tinggi. Wah, dia berlomba-lomba untuk memiskinkan masyarakatnya. Lah ini kalau dalam sisi estetika kan tidak elok. Kan wah, desa yang miskin kan gak elok. Akhirnya sekarang sudah tahu diri, dia berlomba-lomba justru daerah yang potensi. Makanya untuk DAK, DAU yang ada di beberapa kabupaten kota ini mulai berkurang. Lah, desa pun sama. Tetapi besar kecilnya itu statistiknya melalui pemutakhiran data. Nah, pemutakhiran dari RT, RW sampai desa diketahui oleh pemerintah kabupaten setempat. Nah, barulah itu menjadi salah satu patokan yang diusulkan ke pemerintah pusat. Jadi tidak harus istilahnya pukul rata, tidak. Intinya gitu. Nah, setahu saya justru alokasi untuk dana desa dari APBN ini yang terbesar yaitu daerah-daerah yang terpencil, terus kemudian masyarakat miskinnya cukup tinggi, nah otomatis alokasi untuk dana desanya juga relatif tinggi gitu. Oke, baik. Pak, juga ingin saya tanyakan di sini, kalau berbicara soal dana desa tentu harus ada pengawasan yang dilakukan. Apakah dana desa tersebut bisa terserap dengan baik untuk desanya? Apakah juga berguna cukup baik untuk masyarakatnya? Apakah ada pengawasan-pengawasan seperti itu yang turut dilakukan oleh Komisi A? Jadi gini, namanya dana pemerintah, intinya kan akuntabel, keterbukaan. Bahwa semua dari sisi perencanaan
penerimaan ini kan dibahas bersama antara pemerintah desa bersama dengan Badan Pengelolaan Desa yang merupakan representasi daripada perwakilan rakyat ya, sama DPRD-nya desa lah istilahnya gitu. Nah, mereka lah yang salah satu fungsi kontrol. Nah, desa pun juga harus terbuka. Artinya ketika sudah disalurkan dari Komisi A sudah begitu Pak ya? Nah, kalau Komisi A gini, karena dana desa ini kan transfer langsung ke kabupaten. Iya. Kabupaten, dari kabupaten baru dialokasikan ke rekening masing-masing desa. Desa, iya. Nah, otomatis yang bisa memonitoring adalah teman-teman yang ada di kabupaten. Ada di desa, betul. Ya, toh. Sedangkan teman-teman provinsi ya, karena provinsi yang tidak punya apa istilahnya secara vertikal kabupaten kota. Iya. Kita hanya bisa mengawasi kemitraan dengan gubernur ya provinsi ya. Yang bisa melakukan satu pengawasan kepada kabupaten kota gubernur. Karena apa? Gubernur selain kepala daerah, dia juga kepanjangan tangan presiden di daerah dalam rangka apa? Pembinaan dan pengawasan. Iya. Nah, kalau ada indikasi penyalahgunaan APBN ya, tentunya pemerintah pusat bisa memerintahkan gubernur melalui inspektorat, dan inspektorat akan koordinasi dengan kabupaten kota untuk melakukan semacam sidak atau pengawasan kepada desa terkait gitu. Saya kira untuk pengawasan sudah sangat melekat ya. Saya sendiri tahu bahwa untuk pengelolaan dana desa itu tidak sembarang apa istilahnya, tidak sembrono sekarang karena sangat ketat, apalagi masa desa yang sangat sensitif ya. Betul. Jadi berapa alokasi dana transfer dari APBN pasti masa tahu. Total nilainya totalnya begitu ya, tahu Pak? dan sudah dipublikasikan. Terus peruntukannya untuk apa sudah dialokasikan dalam musyawarah desa biasanya. Musyawarah desa, saya sudah tahu. Jadi kecil kemungkinan kalau ada namanya penyimpangan. Nah, kecuali kalau masyarakat memang sengaja dibungkam, terus kepala desa memang sengaja untuk mengelabui, selain lagi itu ya tergantung, namanya manusia itu macam-macam kok, tergantung etikanya aja. Kita mau beretikat baik atau bisa jelek. Kalau saya pandang sepandai-pandainya namanya kamu menyimpan bangkai, pasti akan bau. Pasti akan ketahuan juga. Gitu. Karena ini uang negara. Betul. Uang negara. Jadi tidak mungkin gitu loh. Baik. Ini ya. Nah, selama ini Pak Freddy juga sebagai anggota DPR ya tentunya saya pun tidak tinggal diam. Walaupun saya tidak bisa langsung masuk untuk urusan DD sama ADD kecuali BKD ya. Iya. BKD Bantuan Desa dari provinsi itu bisa gitu. Paling tidak bisa menginformasikan ke siapa melalui inspektorat provinsi. Inspektorat nanti akan secara vertikal dia bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah gitu. Kalau kami kan tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan gubernur. Yang punya kewenangan untuk pengawasan kan gubernur. Tapi biasanya kalau dari DPRD ada laporan masyarakat yang masuk begitu Pak, terkait mungkin merasa tidak digunakan dengan baik begitu dana desanya. Jadi gini. Apakah ada masyarakat yang melapor kepada Komisi A? Artinya ada Pak ya di Jawa Timur? Seringkali waktu saya jabat ketua Komisi A dulu juga banyak laporan itu. Tapi kan saya tidak bisa langsung mengambil satu tindakan pada kabupaten. Saya pasti merekomendasi ke gubernur. Gubernur saya sampaikan sesuai dengan aspirasi yang kami dapat dari masyarakat desa ini. Kami merekomendasi agar gubernur memerintahkan pejabat terkait ya, inspektorat tentunya untuk koordinasi dengan kabupaten. Ini gitu. Jadi saya nggak bisa langsung. Tapi laporan-laporan itu terus masuk ya Pak ya. Kecuali itu kalau melekat dengan APBD provinsi. Nah, saya boleh gitu loh. Tapi kalau yang bukan kayak dengan APBD, ya ini repotnya gini. Jadi kita hanya mitra sejajar, urusannya kami. Tapi tidak bisa mengambil tindakan apapun ya Pak ya. Tidak bisa, hanya gubernur. Kecuali teman-teman kabupaten kota. Kami ya mungkin sesama fraksi kami sampaikan kepada teman fraksi di DPR kabupaten kota, ini ada persoalan masalah dana desa yang kami dapat dari laporan masalah desa gitu. Nah, mereka nanti akan menindaklanjuti. Itu bisa. Artinya masyarakat juga tidak perlu merasa sia-sia begitu ketika melakukan laporan ke anggota Dewan atau DPRD Jawa Timur sendiri, karena juga laporan ini tetap berguna Pak ya, dan tetap bisa diteruskan jika memang menemukan ada yang ganjil seputar dana desa. Jadi persoalan gini ya, jadi sekarang ini kan semua uang negara kan akuntabel. Terus sekarang juga ada namanya kebebasan informasi publik ya. Jadi terkait dengan masalah kebijakan pemerintah
baik itu uang negara maupun uang pemerintah daerah, masyarakat tidak harus istilahnya tinggal diam. Dan kami pun juga misalkan satu ketika masyarakat menurut Pak Freddy, kami butuh informasi berapa sih alokasi anggaran untuk misalkan pada daerah tertentu atau untuk urusan tertentu, ya kami akan sampaikan. Siap. Karena itu sudah bukan suatu yang rahasia sekarang gitu. Siap. Intinya gitu. Baik. Ya. Pak Freddy, terima kasih banyak ngobrolin Dana Desa. Ini podcast terlama saya loh. Biasanya saya cuma 15 menit, 10 menit, tapi ini lama banget, hampir 20 menit. Gitu. Pak Freddy, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dalam program Golkar Update. Dan tentu saja semoga juga menjadi informasi baru untuk sedulur Jatim semuanya yang saat ini menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram kami di Golkar Jatim TV. Aulia pamit, sampai jumpa.